guys, selamat pagi. Nah, aku mau merekam kegiatan sehari-hari aku nih di kantor. Nah, aku tuh bekerja di salah satu organisasi yang ada di Semarang. Kerjaanku di sini adalah pertama jadi admin, menjaga kantor. Kemudian aku juga ngurusin untuk pengembangan sebuah website. Aku megang sosial media sama menjaga kebersihan di kantor. Nah, aku baru bangun pagi nih. Mari kita lihat-lihat dulu lingkungan kantor gimana. Oke, mari kita buka kantornya. Gerbangnya, gerbangnya udah dilepas, gerbangnya dia. Sepi di sini guys. Nih, aku liatin ya. Ini gedung sebelah masih tutup. Warung pojoknya juga masih tutup. Yang ada di kota ini. Nanti kita Jadi ini guys lingkungan kantor di mana aku bekerja. Ini adalah ruang depannya. Kemudian setiap malam kalau aku mau tidur, motornya aku parkir taruh di sini. Nggak ada yang spesial banget sih di tempat ini, kayak tempat untuk penerimaan tamu seperti biasa. Di sini adalah tempat biasa aku bikin konten ketika aku malas keluar, ketika mau keluar tuh hujan, udah malam, udah capek. Jadi cuma di sini aja. Ya kontennya ngobrol-ngobrol biasa, cerita-cerita gitu. Nah, ini ada kamar mandi. Biasalah kamar mandi, tempat untuk mandi, nyuci dan lain-lain. Jangan yang lain-lain deh. Kemudian di sini ada PC komputer yang biasanya saya gunakan untuk mengerjakan kerjaan, buat website, kembangin website, buat desain dan lain-lain. Aku pakai komputer ini. Nah, kebetulan ada waktu senggang, jadi aku sempat-sempatin buat konten YouTube. Terus kalau kamu tidur di mana, Bang? Ya, aku kalau tidur di sini. Tapi sebelumnya kita beres-beres dulu, guys. Tempat tidurnya kita rapiin dulu biar tidak kotor terkena rotokan atap langit-langit. Oke, berhubung saya sudah lapar, nanti kita masak nasi terus pergi keluar untuk mencari lauknya. Nah, jadi ini untuk magicomnya sudah aku bersihin, kemarin habis dipakai, belum dicuci. Nah, untuk nasinya, untuk berasnya aku ngambil pakai ini. Ini tutup kanebo ya. Aku bikin 2 porsi aja. Jadi untuk siang sama untuk malam. Oke guys, jadi berasnya sudah dicuci. Biar lebih aman, ini pantinya kita lap dulu. Lalu masukin ke magicom. Jangan lupa dicolokkan ke sumber arus listrik. Kalau udah tinggal kita nyalain ya magicomnya. Kita tunggu sampai nasinya matang. Oke guys, sambil nunggu bolehlah ya curhat-curhat sedikit, cerita-cerita sedikit pengalaman aku gimana. Kalau bisa sampai di sini gimana? Jadi aku tuh lulusan SMA, sekarang kan masuk perkuliahan. Nah, setelah lulus SMA tuh aku rencananya membuat bisnis. Ada beberapa bisnis yang pernah aku jalanin. Yang pertama, aku pernah coba untuk membuat jamur crispy. Kemudian itu berjalan selama setengah tahun. Sebenarnya bagus. Tim-tim yang membantu aku juga dari teman-teman, ada yang teman sekolah, teman dari desa, teman main. Nah, kebetulan waktu setengah tahun itu mendapat banyak pelajaran. Bisa belajar dari produksi, untuk memperhitungkan keuntungan, kerugian, harga pokok produksi, semua aku belajar dari situ. Kemudian aku ketemu salah satu investor, dia yang mau menginvestori jamur tersebut sampai berkembang ke usus crispy. Tapi sayang banget berhenti setengah tahun. Kenapa? Karena waktu itu teman-teman aku semua udah terkuliah, semua keterima di kampus mereka masing-masing. Aku sendiri yang gak daftar kuliah. Ya udah, gara-gara itu aku semacam down, putus asa. Kenapa? Aku jalanin semuanya sendiri, dari menghitungkan pembukuan, mencari barang, ketemu partner, penjualan, semuanya sendiri. Nah, mencari partner juga susah. Kenapa? Karena lingkunganku yang ada di kampung semua rata-rata bekerja, udah ada kerjaan gitu.
dan anak-anak kecil tuh sekolah. Kalau hari-hari biasa mereka udah ada kegiatan gitu. Jadi wah aku down banget. Kebetulan aku ketemu sama orang, dia punya bisnisnya jualan kerupuk. Tapi dia modelnya kulaan dari grosir kemudian dijual kembali. Nah kemudian aku tertarik nih, dulu aku pernah bisnis, dia pengen ngembangin bisnisnya. Oke, tak bantu. Awalnya aku bantu untuk memegang pembukuan, memegang harga pokok produksi, dia yang fokus ke pemasaran. Nah ternyata kelemahan dari dia adalah pembukuannya itu kurang detail, kurang teliti. Jadi ya emang uangnya segitu-segitu terus, gak akan berkembang. Nah singkat cerita, dia juga punya teman yang kebetulan keluar dari kerja, diajak juga untuk gabung ke jualan kerupuk. Nah aku kasih saran nih kepada dia, Wan, kalau kamu pengen lebih berhasil lagi, kamu harus ngembangin juga pemasarannya. Aku juga akan bantu ngembangin. Jadi orangnya akan bertambah, otomatis pemasukan dari penjualan juga harus bertambah. Kalau nggak begitu gimana nanti teman-teman kita, tim kita makannya dari mana, gajinya dari mana? Dua orang yang namanya Mavi sama Adi, dia ngembangin, dia punya daerah sendiri untuk ngembangin marketnya. Nah untuk sistem market yang diterapkan adalah kita nitipin barang kita, kerupuk kita ke toko-toko, warung makan, terus angkringan dan lain-lain yang sekiranya cocok untuk dititipin, ya kita titipin aja. Misal gak kejual, kita berani menerima retur gitu. Jadi dari pihak toko yang kita titipin, dia nggak ada ruginya, tapi kita berani menanggung resiko ruginya, kita yang tanggung gitu. Nah singkat cerita itu berhasil bertahan selama 10 tahun. Si Mavi sama Adi juga ngembangin market, Awan juga ngembangin market, aku juga ngembangin market. Masing-masing dari kita punya market sendiri-sendiri di tempat tinggal kita masing-masing. Karena tempatnya agak berjauhan, jadi ini kita manfaatkan. Kenapa kok nggak kita kembangin aja di daerah masing-masing, nanti dia yang pegang marketnya begitu. Selama 1 tahun berjalan mengembangkan jualan kerupuk, itu semua lancar, alhamdulillah. Ada perkembangan dari yang awalnya pemasukannya sehari 100.000 bisa jadi 200.000, jadi 500.000, terus berkembang. Di situ saya juga belajar banyak pengalaman. Salah satunya adalah kita harus bisa memanage waktu, memanage marketing kita, mengatur jumlah market kita seberapa supaya pemasukannya itu mencukupi minimal kebutuhan kita. Nah setahun berjalan sebenarnya aman-aman aja, tapi pada suatu saat ada titik dimana pada hari raya Idul Fitri dia nggak ada kabar sama sekali ke aku. Kan hari raya kan kita sibuk sama keluarga kita masing-masing ya, sibuk dengan silaturahmi ke keluarganya, teman-teman, kemudian berkunjung ke saudara, ke rumah neneknya, kakeknya. Nah aku merasa dia nggak ada kabar sama sekali. Karena kita miskomunikasi, ya sudah selesai. Pada saat itu aku sudah nyiapin satu alat untuk packing dan lebih cepat. Intinya tim kita dipertemukan. Nah terus ditanya keputusannya ini lanjut atau enggak. Kita udah lama ini nggak jalan lagi kita. Si Mavi sama Adi ditanyain, nah, kamu mau lanjut apa enggak? Aku mau berhenti dulu, aku mau merantau. Si Mavi juga itu. Nah ceritanya udah selesai, tinggal aku sama si Awan. Lah si Awan tuh menurut aku juga menurut dia. Ya udah deh, daripada bingung aku diamin dulu. Dan ternyata dia masuk kuliah di universitas terbuka, dia ngambil jurusan pendidikan. Nah semakin kesini dia udah sering kesibukan ke sekolah, ke TK mengajar. Seiring berjalannya waktu dia ada kesibukan. Ya udah, berarti intinya gini, bisnis ini aku gak bisa lanjut lagi. Dia udah kesibukan dan aku sebenarnya waktu itu nganggur, gak ngapa-ngapain ya. Nah setelah aku tanya-tanya, ternyata si Awan ini tetap ngejalanin jualannya, tapi marketnya itu cuma yang dulu dia pegang, yang aku pegang sama si Mavi Adi pegang itu gak semuanya dijalanin. Untuk packingnya dia nyuruh orang, itu udah bagus sih perkembangan. Nah tapi gini, kalau dia nggak punya tim yang support, dia nggak akan berkembang. Sesuatu yang berkembang itu pasti butuh tim, butuh pola pikir. Oh ini nasinya udah tuam, aminnya sudah menanak, jadi sebetulnya udah matang. Mari kita coba buka. Kok kayak gini? Ini belum matang, aduh.